Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aziz Aditama dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sifat-sifat dari gelombang. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi atau pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Contohnya yaitu ombak laut yang akan sejajar dengan ketinggian tepi pantai ketika mendekati tepi pantai. Untuk dapat mengetahui refraksi atau pembiasan dari sebuah gelombang dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang kedua, dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah yang sempit. Contohnya yaitu terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Yang kedua, saat berada di gang sempit, telinga kita masih bisa mendengar suara kendaraan yang melintas di jalan raya. Untuk menentukan difraksi atau pelenturan dari sebuah gelombang dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, dapat dipantulkan atau refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Contoh dari refleksi yang pertama ada suara yang bergema ketika berteriak di tempat yang sepi. Yang kedua, pemantulan gelombang air kolam renang oleh dinding kolam renang. Untuk dapat menentukan refleksi dari sebuah gelombang dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang keempat, dapat diubah bentuk atau dispersi. Dispersi adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Contoh dari dispersi yang pertama adalah proses terbentuknya pelangi. Yang kedua, penggunaan hologram untuk menyimpan gambar dalam bentuk 3 dimensi. Untuk menentukan dispersi suatu gelombang dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang kelima, dapat digabungkan atau interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, interferensi konstruktif menguatkan, yang kedua interferensi destruktif melemahkan. Contoh dari interferensi yang pertama, cahaya warna-warni pada gelembung air sabun. Yang kedua, warna-warni pada lapisan minyak yang berada di atas air. Untuk menentukan interferensi dari sebuah gelombang dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang keenam, dapat diserap arah getarannya atau polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Contoh dari polarisasi adalah penggunaan kacamata ribbon ketika ingin keluar rumah pada musim panas atau ketika kondisi matahari sedang sangat terik. Yang kedua, penggunaan filter polarisasi pada kegiatan fotografi untuk mengurangi cahaya-cahaya yang tidak perlu dan memperindah foto yang dihasilkan. Untuk menentukan polarisasi dari sebuah gelombang dapat digunakan rumus sebagai berikut. Yang ketujuh, efek Doppler. Efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Contoh dari efek Doppler yang pertama adalah penggunaan radar polisi untuk mengukur kelajuan mobil. Yang kedua, frekuensi sirine mobil ambulans yang semakin jauh semakin terdengar rendah. Yang ketiga, frekuensi sirine mobil pemadam kebakaran yang mendekati kita yang diam akan terdengar semakin tinggi. Untuk menentukan efek Doppler dari sebuah gelombang dapat digunakan rumus sebagai berikut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.